Masjid Agung ini bukan hanya sekedar masjid yang digunakan sebagai tempat ibadah, melainkan juga Masjid Agung ini menjadi saksi bisu bagi perkembangan sejarah Islam di daerah ini. Mulai dari arsitektur, nilai budaya, peranannya dalam masyarakat, semuanya menyimpan cerita yang menarik. Penasaran bagaimana sejarah berdirinya masjid ini? Yuk ikuti kami menelusuri sejarah berdirinya Masjid Agung yang penuh inspirasi. Masjid Agung Palembang adalah salah satu peninggalan Kesultanan Palembang. Masjid ini didirikan oleh Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo. Masjid ini pembangunannya sekitar 10 tahun, dari 1738 sampai 1748. Peletakan batu pertama masjid ini dilakukan pada 1 Jumadil Akhir 1151 Hijriah atau 1738 Masehi. Masjid ini diresmikan pada tanggal 26 Mei 1748. Masjid Agung berada di utara Istana Kesultanan Palembang, tepat di belakang Benteng Buto Besak dan juga di Sungai Musi, Palembang. Secara detail, itu berada di Kelurahan 19 Ilir 1 dan Kecamatan Ilir 2, Palembang, di pertemuan Jalan Merdeka dan juga Jalan Sudirman, di pusat kota Palembang. Secara arsitektur, bisa dilihat bahwasannya Masjid Agung ini bernuansakan Melayu Nusantara, Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Eropa. Bisa dilihat dari pintunya yang megah dan besar. Pada masa awal pembangunannya, masjid yang semula bernama Masjid Sultan ini tidaklah memiliki menara. Menara baru dibangun pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin dengan desain lebih mirip kepada menara kelenteng yang beratap melengkung dan dikelilingi oleh pagar yang berteras. Setelah terjadi perang besar pada tahun 1816 dan 1821, pemerintahan kolonial Belanda merombak masjid ini. Selanjutnya, perombakan dilakukan pada tahun 1893, 1916, dan 1950-an dan 1970-an. Yang terakhir kali dilakukan secara besar-besaran pada era Gubernur Sumatera Selatan Haji Fasihan Arsyad pada tahun 1998 dan sampai 2003. Bentuk masjid yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Agung ini jauh berbeda dari bentuk awalnya. Yang terlihat paling mencolok adalah perubahan bentuk menara. Masjid ini memiliki beberapa keunikan seperti 16 tiang yang terdiri dari 4 tiang soko guru dan 12 tiang penopang atap. Adapun bentuk masjid segi 8 menyimbolkan budaya Melayu dengan 8 ketentuan hukum adat yang disebut pucuk carakangan. Yang berbentuk segi 8 ternyata memiliki maknanya tersendiri, yang dimana itu disebut sebagai ketentuan hukum adat yang dinamakan dengan puncak carakangan. Sesuai dengan bentuk Masjid Agung yang segi 8, ternyata setiap seginya itu memiliki arti, yang dimana ke-8-8-nya itu merupakan sebuah larangan yang telah ditetapkan. Yang pertama yaitu adalah sambung salah. Sambung salah ini merupakan larangan untuk berbuat zina. Kemudian yang kedua yaitu adalah
siak bakal, yang dimana itu adalah larangan untuk membakar harta orang lain karena kita dendam atau marah kepadanya. Yang ketiga yaitu upih racun. Upih racun adalah larangan untuk meracuni orang lain sampai meninggal. Kemudian yang keempat yaitu tikam bunuh, artinya larangan untuk membunuh hewan peliharaan. Yang kelima itu disebut dengan maling curai. Sesuai dengan namanya, dilarang untuk mencuri atau larangan untuk mencuri. Kemudian yang keenam ini disebut dengan kebut rampak, artinya adalah larangan untuk merampok atau mengambil hak orang lain dengan cara memaksanya. Kemudian yang ketujuh disebut dengan dagodagi, artinya larangan untuk mengancam atau mengajak orang lain untuk berkelahi. Yang terakhir disebut dengan umbak umbai, yaitu larangan untuk merayu istri orang lain ataupun anak gadis dengan cara menipunya untuk melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Itu banyak pelajaran dan nilai sejarah yang bisa kita petik dari Masjid Agung ini. Dari kisah pembangunannya, peran pentingnya dalam kehidupan masyarakat hingga keindahan arsitekturnya yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Semoga setelah menonton video ini, kita semua dapat menghargai warisan budaya Islam dan menjaga masjid sebagai pusat keagamaan dan sosial. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kata-kata salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami minta ampun sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.